ngobrolnya. Yang penting kan tugasnya udah kelar kan? Udah, Iya. tapi dapat nilai tambahan gitu kan. Cuma temannya aja? Cuma temennya aja yang milih. Oh gitu. Terus kamu pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 13. Kalau dikatakan seorang pedagang membeli sekarung gula pasir dengan berat seluruhnya 50 kg, berarti berat seluruhnya itu apa? Bruto atau neto? Bruto. Bruto, Angel. Oke, Miss Devi nggak bawa pulpen lagi ya. Oke, nanti ya. Angel, bruto. Terus taranya 2%. Jika harga gula pasir 11.000 per kilo, pedagang tersebut harus membayar sebesar, jadi brutonya udah diketahuin 50 kilogram. Nah, persentase tara, itu taranya tuh bentuknya persentase. Jadi kita harus cari taranya terlebih dahulu. Ada yang tahu cara cari tara seperti apa? Bruto kurang neto, Miss. Bruto kurang neto. Kalau diketahui persentase taranya? Tara dikali bruto, persentase tara dikali bruto, habis itu baru dicari netonya. Oke, dari Leika. Jadi persentase taranya dikali dengan brutonya. Ya, baru nanti tinggal dikali 100% supaya jadi 100%-nya supaya hilang. Jadi nanti 2% dikali 50 kilo, dapatnya itu adalah 1 kilo ya, 1 kilo 2, 5, ya 1 kilo ya. Habis kamu dapat 1 kilo, baru kamu cari netonya yang disampaikan dengan Leika ya. Cara cari neto, ada yang tahu rumusnya? Cara cari neto, silakan Kathleen. Bruto ya. Nah, gimana? Ya ngomong aja langsung, coba Miss Devin lihat siapa yang bicara. Bruto kurang tara. Bruto kurang tara. Oke, ada yang lain. Kathleen, jawabannya lain apa beda atau sama? Sama, Miss. Sama, ya. Bruto dikurang, bruto dikurang? Tara, bruto dikurang tara. Nanti kalian akan mendapatkan hasilnya ya. Jadi nomor 14 itu sebenarnya yang membuat bingung itu adalah berat seluruhnya. Banyak mengira itu langsung neto, padahal itu adalah bruto. Kenapa berat seluruhnya itu adalah bruto? Karena dia masih dalam sekarung, masih dalam karungan. Nah, jadi berat keseluruhannya masih termasuk dengan karungnya itu, gitu ya. Berarti tadi itu ada Leika, terus ada Yesaya, Kathleen, sama lagi satu siapa ya? Angel ya? Iya, Miss. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar pelajaran matematika ya Tuhan, berkati kami supaya apa yang telah kami pelajari kami bisa mengerti dan bisa bermanfaat bagi kami juga, dan juga berkati Miss Devi yang sudah mengajar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dengar suara Miss Irma? Oke, thank you reaction-nya. Selamat pagi, Mark, Kathleen, Noah, Fiona, Sean, Shalomita, Andrea, Satwika, Yesaya, Natania, Josefina, Tiffany, Bianca Angelica, Elijah, Bianca Violet, Fetli, Krisa, Stefani, Yovani, dan Gifford. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran IPS, sebelum itu, seperti biasa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa menikmati hari-Mu yang baru, dan sekarang kami akan belajar IPS. Tolong Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami agar kami belajar dan mengajar bisa dengan baik, jaringan internet juga lancar. Tolong Tuhan Yesus yang melancarkan dan memberkati kami dalam kami belajar agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, nah untuk bab 1, ini kita sudah di akhir dari bab 1. Nah, untuk mengakhiri bab 1 anak-anak, kita akan hari ini agendanya, rencana Miss Irma hari ini kita akan latihan soal-soal saja dulu sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya. Nah, kita akan latihan soal-soal hari ini
untuk kita mempersiapkan diri juga nanti saat mengikuti PTS biar kalian lebih siap lagi ya. Anak-anak dibuka saja langsung LKS-nya halaman 45. Silahkan dibuka halaman 45 LKS-nya. Silahkan dijawab bagian A saja. Di situ ada beberapa soal, cukup banyak ya. Ada 30 soal. Nah, Miss Irma berikan waktu selama 40 sampai 45 menit dalam menjawabnya. Apakah cukup anak-anak? Oke, iya cukup ya. Nah, silahkan dijawab dulu. LKS-nya halaman 45, bagian A saja. Dijawab, Miss Irma berikan waktu 40 sampai 45 menit. Jadi kalian masing-masing soal bisa menjawab sekitar 1 menitan atau silahkan diatur nanti ya. Oke anak-anak, dijawab dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat atau langsung di-unmute ya. Oke anak-anak, nah sebelum mengerjakan ada yang mau ditanyakan dulu? Miss, ini Ya. yang A kan? Gimana Satwika? Ini yang ABC-nya doang kan? Iya, yang ABC saja, 1 sampai 30 ya. Silahkan langsung saja dijawab di LKS, boleh cari jawabannya di bacaan bagian depan, silahkan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya anak-anak sebelum mengerjakan? Tidak ada? Jelas ya? Silahkan dijawab dulu nanti di jam, berarti di jam lagi 45 menit. Jam 10 kurang 5 menit ya, nanti kita akan bahas. Bagian A saja. Halaman 45 LKS. Sudah? Ya, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Orang yang sudah selesai? Berapa orang yang sudah selesai anak-anak? Lagi sedikit, Miss. Oh iya, lagi sedikit. Oke. Miss Irma berikan waktu lagi 5 menit ya. Silakan diselesaikan. Sudah? Nomor 3. Berikut deskripsi tentang perilaku produsen dan konsumen. Langsung saja. Berdasarkan deskripsi tersebut yang termasuk perilaku konsumen ditunjukkan oleh angka C, 2, 3, dan 4. Nomor 3 jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 4. Kita langsung saja. Upaya tepat Bu Nina sebagai produsen berkaitan dengan masalah tersebut adalah D. Menciptakan menu variatif dan memperbaiki layanan kepada pelanggan. Nomor 4 jawabannya D. Sudah? Kita lanjutkan nomor 5. Dennis memiliki sejumlah uang sebagai modal usaha membuka toko pakaian. Sebelum usaha toko dibuka, Dennis melakukan kegiatan berikut. Kegiatan yang menunjukkan perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan optimal ditunjukkan oleh angka C, 2, 4, dan 5. Nomor 5 jawabannya C. Sudah? Kita lanjutkan nomor 6. Rumah tangga konsumen yang diwakili oleh rumah tangga keluarga atau warga masyarakat merupakan pengguna barang atau jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen atau RTP. Contoh rumah tangga konsumen atau RTK yang sekaligus berlaku sebagai rumah tangga produsen atau RTP
adalah C. Sopir bus di perusahaan bus. Nomor 6 jawabannya C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7. Contoh pasar yang termasuk pasar oligopoli adalah B. Pasar telepon seluler, pasar kosmetika, dan pasar otomotif. Nomor 7 jawabannya B. Sudah, kita lanjutkan. Nomor 8. Sebuah pameran otomotif diselenggarakan untuk memamerkan mobil berbagai merek dan pabrikan. Dalam pameran tersebut, setiap mobil memiliki karakteristik dan spesifikasi yang berbeda-beda. Industri mobil dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam pasar persaingan A. Oligopoli. Nomor 8. Ya, sudah. Kita lanjutkan nomor 9. Pada sebuah pasar harga dipengaruhi permintaan dan penawaran. Harga pasar akan terjadi jika C. Kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran dalam satu titik. Nomor 9 jawabannya C. Ya, seperti penjelasan Miss Irma sebelum-sebelumnya, ingat harga pasar akan tercipta apabila kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran dalam satu titik. Nomor 9 jawabannya C. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Dalam titik keseimbangan harga pasar, interaksi antara penjual dan pembeli tidak dapat menentukan perubahan harga dan jumlah barang. Kondisi ini berarti bahwa D. Jumlah barang dan tingkat harga yang ditawarkan sama dengan jumlah barang dan tingkat harga yang diminta. Nomor 10 jawabannya D. Oke, anak-anak sebelum Miss Irma lanjutkan, adakah yang mau menanyakan dulu jawaban-jawaban 10 ke bawah? Ada yang mau menanyakan dulu? Miss, yang Ya. nomor 4 itu jawabannya D ya kan, Miss? Nomor berapa, Catherine? Nomor 4, Miss. Ya, nomor 4 jawabannya D. Oke, ada lagi yang mau menanyakan? Miss, nomor Ya. 3 tadi apa, Miss? Nomor berapa, Stephanie? 3. 3. Nomor 3 itu jawabannya C. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum Miss Irma lanjutkan. Gimana, Gifford? Adakah lagi yang menanyakan nomor berapa? Oke, bisa dilanjutkan anak-anak? Oh ya, Gifford nomor 10 itu D, Gifford. Oke, bisa dilanjutkan ya. Oke, saya mau lanjutkan nomor 11. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu pengorbanan. Dari pernyataan tersebut, tujuan manusia memenuhi kebutuhan adalah D. Menjaga kelangsungan hidupnya. Nomor 11 jawabannya D. Sudah? Kita lanjutkan. Nomor 12, Pak Nanang membuka restoran atas namanya sendiri. Oleh karena usahanya makin maju, Pak Nanang membuka cabang di berbagai kota. Ia mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Pada deskripsi tersebut, motif ekonomi Pak Nanang adalah C.
C. Memperoleh kekuasaan. Nomor 12 jawabannya C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 13. Salah satu contoh kegiatan produksi adalah petani yang menghasilkan komoditas pertanian seperti beras. Hasil produksi berupa beras diawali dengan pemanenan buliran padi. Selanjutnya, buliran padi digiling menjadi gabah. Gabah yang sudah dikeringkan digiling menggunakan mesin penggiling. Beras digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pengolahan buliran padi menjadi beras merupakan contoh nilai guna barang, yaitu B. Nilai guna bentuk, karena merubah bentuk. Ya. Nomor 13 jawabannya B. Oke, Sirma lanjutkan langsung. Nomor 14, Pasar Ramadan yang berada di kawasan Stadion Gagah Lurus, Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaat pasar Ramadan bagi produsen yaitu C. Pedagang makanan daerah setempat mendapatkan tempat berjualan yang strategis. Ya, nomor 14 jawabannya C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15. Langsung saja, upaya yang dilakukan Pak Roni dalam melakukan kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga yaitu D. Membuat perencanaan pengeluaran dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Ya, nomor 15 jawabannya D. Oke, anak-anak, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai jawaban dari sebelum-sebelumnya? Miss, jawaban nomor 13 tadi apa? Nomor 13 jawabannya B, Fetli. Ada lagi yang mau bertanya, anak-anak? Anak-anak, ini karena waktunya sudah habis, jadi nomor 16 sampai 30 itu Miss Irma akan bahas di pertemuan berikutnya. Gimana? Setuju anak-anak? Setuju, Miss. Setuju ya, agar tidak mengganggu jam istirahat kalian, nanti berkurang ya kalau Miss Irma lanjutkan. Oke, berarti nanti hari Rabu pertemuan berikutnya Miss Irma atau kita semua akan lanjutkan membahas jawaban atas soal dari nomor 16 sampai 30 ya. Oke, anak-anak. Ya, sekarang karena waktunya juga sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran IPS hari ini. Miss Irma ingatkan sekali lagi, bagi yang belum mengumpulkan tugas proyek IPS, tolong segera di-upload di Moodle. Miss Irma sudah perpanjang batas waktunya di Moodle. Silahkan di-upload di Moodle tugas proyeknya. Miss Irma tunggu secepatnya ya, karena Miss Irma sudah berikan waktu cukup lama untuk mengerjakan tugas itu ya. Oke anak-anak. Nah sekarang kita akan akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh membahas soal beserta jawabannya dengan baik. Tolong berkati kami agar pertemuan berikutnya kami bisa melanjutkan pembahasan soal dari nomor 16 sampai 30. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami selanjutnya, kami mohon perlindungan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai bertemu pertemuan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, terima kasih yang sudah buka kamera. Ya, sudah lama ya, Miss nggak lihat wajah-wajah kalian. Di semester 2 ini apalagi nanti akan ada banyak libur dan kemungkinan untuk
Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Bapak untuk pagi ini Bapak. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya. Kiranya Bapak Engkau memberkati kelancarannya, Engkau memberkati anak-anak-Mu Bapak. Kami berserah dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak. Mungkin kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah sampai di materi, kita langsung masuk di materi ya. Sebentar lagi kalian akan ada PTS ya. PTS itu ada 2 materi. Jadi kita ambil materi seni rupa, yaitu ragam hias pada bahan tekstil, dan satu lagi ragam hias pada bahan kayu. Oke, Miss akan share screen untuk bukunya. Silahkan kalian, sudah ada bukunya, bisa dibuka ya. Cari di bab 9. Ragam hias pada bahan tekstil. Oke, ragam hias pada bahan tekstil. Ya. Pembelajaran selanjutnya ya. Miss review sedikit. Untuk penjelasan jenis juga sifat bahan tekstil ya, kalian sudah tahu. Nah, untuk jenis dan bahan pewarna tekstil ya, ada beberapa yang menjawab kurang tepat ya. Memang beberapa waktu lalu Miss sudah berikan kalian soal. Di situ cukup kalian lihat dari bagian buku ya, karena ada beberapa yang mengambil dari sumber lain, dari internet ya. Kadang-kadang di internet itu yang dibahas tidak sesuai batasannya dengan apa yang kita pelajari ya. Entah terlalu luas ya, atau mungkin terlalu sempit ya. Jadi silakan kalian buka dari bukunya dulu. Kalau memang itu benar-benar tidak ada, silahkan bisa cari di internet. Tapi jangan dulu langsung cari di internet karena batasannya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya, oke. Seandainya ada pertanyaan lagi, misalnya kalian diminta untuk menyebutkan jenis dan sifat bahan pewarna tekstil, kalian sebutkan dulu jenisnya. Misalnya di situ bahan pewarna alami, contohnya apa, terbuat dari apa, baru sifatnya. Kemudian jenis bahan pewarna tekstil sintetis itu terbuat dari apa, contohnya apa, baru sifatnya. Ya, di buku sudah ada, kalian tinggal bisa baca di 123. Oke, berikutnya Miss akan bahas di sini ada penerapan ragam hias pada produk kaos oblong. Ya, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu menyiapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Maksudnya ketika kita mau membuat ragam hias pada kaos oblong, dibuat dulu sketsa. Sketsanya dibuat di kertas. Setelah itu menyiapkan kaos oblong berwarna putih, diberi alas dari bahan karton, ini maksudnya disisipkan di antara kaos bagian depan dan kaos bagian belakang. Kemudian pindah gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Setelah itu dipindahkan gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Setelah itu menyelesaikan gambar dengan menerapkan warna, artinya diwarnai, baru dikeringkan. Nah, dikeringkan ini boleh dijemur, boleh menggunakan hard dryer. Nah, bentuk ragam hias ini dapat diaplikasikan pada media tekstil, salah satunya dengan menggunakan teknik menggambar.
Kalau di buku kalian, di bagian bawah, ada lagi langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Ya, di situ adalah langkah-langkah secara umum. Ya, jadi yang pertama buat sketsa, yang kedua menggunakan triplek atau karton tebal, ya, taruh di antara kaos supaya tidak tembus pewarnanya, kemudian beri warna, baru dikeringkan, ya. Dikeringkan bisa dengan dijemur atau bisa menggunakan hard dryer. Oke. Berikutnya di sini ada mengerjakan, kita lewatin. Kita masuk ada 3 teknik penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Oke, yang mengerjakan ini. Nah, di sini ada uji kompetensi, 2 soal ya. Minggu lalu kalian sudah kerjakan. Kita lanjut ke bab berikutnya adalah di bab 10, karena kita harus mengejar materi ini untuk persiapan kalian PTS ya. Jadi di bab 10 ini masih penerapan ragam hias, tetapi di sini menggunakan bahan kayu ya. Biasanya kalau ragam hias pada bahan kayu ya, itu ada pada peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita. Coba di antara kalian, apakah ada yang pernah lihat ragam hias pada bahan kayu? Ada yang bisa kasih contoh? Siapa bisa? Ya, Angel. Ukiran. Ukiran, ya betul. Biasanya kalau kalian lihat ya di sekitar kita itu ada ukiran-ukiran. Nah, ukiran-ukiran ini sebenarnya adalah membuat ragam hias pada bahan kayu. Atau di buku kalian istilahnya adalah penerapan ragam hias pada bahan kayu. Ya, itu berupa ukiran-ukiran. Ya, nah ukiran-ukiran itu biasanya ada di peralatan apa saja? Ada yang bisa kasih contoh? Ukiran-ukiran biasanya ada pada apa saja? Ya, L. Silakan. Miss nggak dengar suaranya, L. Bisa tulis di chat. Oh ya, sudah. Miss sudah dengar. Kedengeran, Miss? Oke. Di lemari, kursi, ya, meja, sama pintu, Miss. Pintu. Oke, terima kasih ya El ya. Jadi kalau ukiran-ukiran yang ada di sekitar kita itu ada banyak sekali ya. Kalau kalian lihat ya, mungkin perabot-perabot rumah itu ada meja, kursi, lemari, tempat tidur, mungkin ya, buffet, rak ya, rak yang dari kayu ya, yang diisi dengan ada berbagai hiasan, atau bisa bahan bangunan ya, misalnya pasak atau mungkin yang di bagian luar yang sebelum genteng atau pintu, jendela ya. Kalian bisa lihat di situ ada banyak ukiran. Atau mungkin ada lagi perabotan yang lain misalnya pada foto, bingkai foto yang terbuat dari kayu ya, itu ada ukirannya. Bahkan sekarang itu banyak dibuat tiruannya ya. Kadang tidak dari kayu tetapi di situ ada ukirannya juga. Nah, sekarang kita mau membicarakan ragam hias yang pada kayu ya. Jadi di situ ada beberapa contoh yang ada di sekitar kita. Oke, Miss lanjutkan dari buku kalian, silakan bisa dibuka lagi. Nah, ragam hias pada bahan kayu ya, ini bisa dilakukan dengan beberapa teknik ya. Ada dengan beberapa teknik. Teknik melukis atau menggambar, teknik mengukir atau teknik kedua-duanya ya. Jadi ada beberapa. Nah, diharapkan nanti setelah kalian belajar di bab 10 ini bisa mengidentifikasi keunikan beragam penerapan ragam hias pada bahan kayu.
Kemudian mendeskripsikan keunikan ragam hias pada bahan kayu. Ya. Kemudian mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri itu artinya kalian menggambar ragam hias, ya. Di sini pada bahan kayu. Kemudian mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias, flora, fauna, dan atau geometris pada bahan kayu secara lisan. Jadi diharapkan kalian bisa presentasi, mempresentasikan dari hasil karya yang kalian buat. Diharapkan kalian juga bisa membuat, menggambar ya ragam hias pada bahan kayu. Kemudian mendeskripsikan keunikan, itu artinya kalian bisa menggambarkan keunikannya apa saja. Kemudian kalau mengidentifikasi keunikan itu kalian bisa menyebutkan apa saja keunikannya ya. Oke, nah kalian lihat di sini ada beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh yang menggunakan teknik ukir, teknik menggambar, ya, ada diwarnai ya, dan ada yang menggunakan dua-duanya. Jadi diukir juga diwarnai, ya. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu itu kalau dari masa lampau itu biasanya sudah digunakan pada perabot rumah tangga, misalnya kursi, lemari, peti. Ya, orang zaman dulu biasanya menggunakan peti untuk menyimpan sesuatu, ya. Dan bagian bangunan, misalnya tiang, pintu, dan jendela. Nah, bahan perabot kayu atau bagian bangunan tersebut diberi sentuhan ragam hias. Motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, dan geometris, atau gabungan dari motif-motif tersebut. Ya, penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir dan teknik menggambar atau melukis, atau gabungan dari keduanya. Selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut yang juga memiliki nilai simbolis. Jadi biasanya ukir-ukiran yang ada pada entah itu tembok, entah itu pada peralatan tertentu ya, itu kadang-kadang ada nilai simbolisnya. Ya, ini berkaitan dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Ya, beberapa daerah di Indonesia itu seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, juga Papua itu memiliki ragam hias yang khas pada bahan kayu. Nah, kalau kalian pelajari ya, jadi ragam hias ini sebenarnya dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Ya, salah satunya adalah kepercayaan. Ya. Kemudian selain kepercayaan juga flora fauna yang ada di daerah tersebut. Miss kasih contoh misalnya di Papua. Di Papua di sana ada burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih inilah yang akan digunakan sebagai motif dalam ragam hias yang mereka gunakan. Ya, ada juga ragam hias itu digunakan pada tameng. Ya, biasanya kalau orang menari itu salah satu peralatan yang digunakan adalah tameng dan lain-lain. Topeng ya juga bisa ya. Oke. Ragam hias ini diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dan 3 dimensi. Nah, ragam hias ini dikerjakan dengan cara digambar kemudian diberi warna. Jadi ragam hias ini digambar dulu, kemudian baru dicungkil ya, baru kemudian diberi warna. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu juga terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah, seperti tameng, kemudian topeng. Ya, topeng itu dibuat kadang-kadang tidak hanya sebagai hiasan, tapi bisa juga sebagai peralatan untuk menari. Mungkin ada beberapa daerah yang menggunakan tari topeng, ya. Kalau kalian tahu ya, ada tari topeng dan lain-lain. Di Bali sendiri ada namanya Museum Topeng, kalau kalian tahu. Museum Topeng itu berasal dari untuk topeng-topengnya berasal dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari mancanegara. Ya, itu adalah sebuah peninggalan budaya. Ya.
Ya, jadi ragam hias seperti itu. Berikutnya kalau kalian lihat ini adalah contoh-contohnya. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini. Kalau yang di bagian atas ragam hias ukiran Toraja yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ragam hias ukiran Kalimantan ya, mempunyai ciri khas masing-masing. Kemudian yang bagian bawah itu ada tameng Papua, tameng Kalimantan dan juga ada topeng Jogja. Ya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu ya mereka membuat karya seni yang luar biasa. Karya seni istilahnya mereka intelek dalam seni ya. Seni-seni yang mereka buat itu seni-seni yang punya nilai yang tinggi. Miss pernah lihat di Museum Topeng itu ada satu karya seni yang itu sangat inovatif ya. Karya seni yang sangat inovatif. Kalau mungkin kalian sudah pernah lihat lukisan ya, jadi atau mungkin sudah pernah datang ke sebuah museum lukisan. Kalau di Museum Topeng di situ ada sebuah lukisan memang dengan ukuran yang besar ya. Lukisan tersebut ukurannya besar. Lukisannya ini sangat bagus, sangat rapi dan indah. Lukisan ini menggambarkan sebuah cerita. Sebuah cerita. Nah, cerita yang digambarkan itu diceritakan dalam bahasa Jawa dan ditulis dengan tulisan Jawa. Jadi garis-garis yang ada pada lukisan, misalnya melukis kereta ya. Nah, garis-garis yang menghubungkan bentuk-bentuknya itu adalah berupa tulisan Jawa. Itu berupa cerita tulisan Jawa yang merupakan sebuah rangkaian cerita dan ceritanya itu digambarkan pada lukisan itu. Ya, Miss belum pernah melihat karya seni seperti itu. Itu satu-satunya yang Miss pernah lihat dan itu luar biasa. Ya, karya seni yang luar biasa. Oke ya, mungkin kalau di antara kalian ada yang tertarik dengan seni, kalian bisa membuat sebuah karya inovatif, menggabungkan mungkin dari beberapa seni, ya. Itu adalah satu ide yang luar biasa. Oke, berikutnya di sini ada teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jadi kalau teknik penerapannya ini ada mengukir, menggambar atau melukis atau gabungan keduanya ya. Jadi kalau ragam hias pada bahan kayu itu bisa digambar. Bisa dengan kita menggambar pada bahan kayu diwarnai, bisa juga dengan mengukir atau bisa juga gabungan antara menggambar dan mengukir. Itu caranya digambar dulu baru diukir, setelah itu baru diwarnai ya. Seperti contoh yang ada di paling atas. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Yang sudah mengerti bisa kasih reaction. Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, hari ini silakan Miss akan buat ada 2 soal ya. 2 soal. Kalian langsung kerjakan di bagian chat seperti yang lalu, tapi ini tentang ragam hias pada bahan kayu ya. Silakan lihat di halaman 137. 137 ada uji kompetensi pengetahuan. Jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu dan jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias pada bahan kayu. Hias pada bahan kayu, tapi kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi kita tetap membuat ragam hias, tetapi pada kertas, ya. Ragam hias tetapi pada, misalkan cek di bagian Moodle,
Oke, misalkan lihat di bagian Moodle. Oke, kalau di tugas yang pertama di bab 9, kalian membuat ragam hias dengan pola beraturan. Di bab 10, kalian membuat ragam hias pola tidak beraturan. Nah, pola tidak beraturan itu seperti apa? Kalau kemarin pola beraturan itu berarti ada pengulangan. Artinya misalnya gambar yang pertama ketika kalian buat dengan gambar yang kedua harus sama. Misalnya kalian buat ada 6 kotak. Gambar 1, kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, dan seterusnya itu harus sama. Itu beraturan. Tapi kalau tidak beraturan berarti kalian bebas. Misalnya kalian mau buat 6 kotak atau 4 kotak. Kotak yang pertama kalian buat dengan ragam hias yang berbeda dengan kotak yang nomor 2. Berikutnya kotak yang berikutnya juga berbeda dengan kotak yang lainnya. Ya, jadi ragam hias tidak beraturan seperti itu. Mungkin misalkan perlihatkan untuk contohnya. Oke, sebentar ya. Ya, misalkan share screen untuk bentuk-bentuk yang tidak beraturan ya. Jadi motif yang tidak beraturan. Oke, dari tempat kalian apa ini kelihatan? Oke, kelihatan? Oke, terima kasih untuk responnya. Nah, perhatikan di sini. Misalnya, nah ini bentuk tidak beraturan. Misalnya kalian buat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak dalam buku gambar kalian. Kalian buat yang paling kiri bentuk seperti ini. Kemudian berikutnya bentuk seperti ini. Setelah itu bentuk seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh ragam hias dengan motif tidak beraturan. Seperti ini juga bisa. Nah, jadi bentuk-bentuknya berbeda untuk setiap kotak yang kalian buat. Ya. Nah, ini juga bentuknya berbeda, motif untuk setiap kotak yang kalian buat. Itu ragam hias motif tidak beraturan. Ya, seperti ini juga bisa. Motifnya berbeda untuk setiap kotak atau untuk setiap strip. Oke. Sepertinya tadi yang cocok ya. Oke, anak-anak bisa dimengerti ragam hias dengan pola tidak beraturan? Ya, bisa dimengerti ya. Berapa orang yang sudah mengerti bisa kasih respon? Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Kalian boleh bebas cari contoh gambarnya seperti apa? Silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan bisa dikerjakan. Boleh kalian gambar di kertas, boleh kalian buat di buku gambar, ukuran bebas ya. Silahkan kalian bisa mengekspresikan kreativitas kalian. Untuk pertanyaan bisa kalian tulis di chat. Oke anak-anak, sudah sampai di mana? Apakah ada yang belum mengerjakan sama sekali? Masih mewarnai, Miss. Ya, oke. Nggak apa-apa.
Untuk hari ini mungkin waktunya sangat singkat ya. Untuk gambar kalian bisa disimpan dulu. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan kita gambar ya. Kalian bisa buat lebih bagus. Silahkan kalian siapkan contoh gambarnya ya. Dibuat yang sebagus mungkin ya anak-anak ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini waktunya sudah habis. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini Bapak. Boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih karena kebaikan-Mu Bapak. Sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Oke, El, apakah ada greeting? Thanks. Thank you, Miss Enda. God bless you. God bless you. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak yang Mister kasihi, beberapa minggu kita sudah belajar tentang menghargai waktu. Mister pernah katakan dengan tegas, siswa yang menghargai waktu adalah ciri siswa yang memiliki budi pekerti. Kalau dia tidak menghargai waktu yang ada, malas-malasan, dia tidak punya budi pekerti. Dia sedang merusak masa depannya begitu. Karena masa depan itu dipersiapkan dan diperjuangkan, bukan ditunggui. Dengan kata lain tidak berbuat apa-apa. Ya, masa depan itu bukan kamu tidak berbuat apa-apa terus menantikan harta warisan, bukan. Masa depan itu kamu harus persiapkan. Kalau harta warisan habis dengan sekejap, kalau kamu tidak punya bekal, ya, harta warisan itu hanya sebagai modal tambahan untuk kita bisa berkarya begitu. Tapi kalau kamu nggak punya bekal ilmu, nggak punya bekal wawasan, keterampilan, bagaimana mau bisa bertahan? Jangankan bertahan, ya, untuk hidup saja mungkin kamu susah begitu. Makanya nggak heran kalau kita lihat ada orang tua yang umurnya sudah 60-70 tahun, dia masih lagi sorong gerobak. Tahu sorong gerobak? Kalau orang tua tinggal terima pensiun enak, ini nyorong gerobak untuk ambil rongsokan. Ya, tahu gerobak ya? Kenapa begitu? Padahal dia punya anak. Ya iya, anaknya juga melarat. Kenapa melarat? Ya karena kesalahan bersama. Ingat ya nak ya, kalau kita lahir sebagai orang miskin, sebagai orang yang tak punya apa-apa, itu bukan kesalahanmu. Itu bukan kesalahanmu. Kamu nggak bisa pilih, aku ingin lahir dari keluarga orang kaya, orang hebat, presiden, nggak bisa. Kalau kita misalnya lahir dari keluarga yang miskin, keluarga broken home, kita nggak bisa pilih. Itu nggak kesalahanmu. Anak-anak nggak punya kesalahan. Tetapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, tidak jadi apa-apa, tidak menjadi orang baik, tidak menjadi berkat, itu murni kesalahanmu. Kenapa begitu? Loh, kamu kan punya kesempatan untuk memperbaiki hidupmu. Kamu kan punya kesempatan untuk mempersiapkan masa depanmu. Kenapa kamu main-main? Mungkin kamu tidak terlalu banyak melihat orang-orang yang hancur masa depannya. Mungkin kamu tidak banyak melihat anak-anak yang tidak punya masa depan. Kalau Mister sudah melihat itu, bahkan Mister sendiri hampir tak punya masa depan. Teman-teman Mister itu banyak yang hancur kehidupannya. Mau cowok, cewek, banyak yang hancur. Mereka hidup, iya hidup. Mereka makan, iya makan. Mereka beraktivitas, iya mereka beraktivitas seperti manusia biasa. Tetapi mereka selalu hidup dalam kekurangan. Loh, Mister, kalau hidup dalam kekurangan nggak boleh? Boleh. Asal seizin Tuhan. Tapi kalau karena kesalahanmu kamu malas,
tidak punya pekerjaan kelak, yaitu namanya dosa itu. Kenapa Mister bilang dosa? Karena Alkitab bilang barang siapa yang tidak bekerja jangan kasih makan. Kalau dia mau makan kerja, itu kata firman Tuhan, baca itu ada ayatnya. Jadi kalau kita tidak berjuang, tidak bekerja, pengangguran, gimana ya, wajarlah miskin. Terus kita nyalahin siapa? Ayo. Jadi pelajaran ini Mister harap kamu kembali termotivasi. Nah, ada dua hal penting loh ya. Ingat nggak yang kita pelajari? Memakai istilah Yunani, Kronos dan Kairos. Ingat nggak itu? Mister mau tanya Yesaya. Bisa dengar suara Mister Yesaya? Yesaya. Mana Yesaya ini? Yesaya? Halo, Mister. Kamu Sorry. kemana kamu? Lama kali jawab. Ininya nggak mau dipencet ini, mute-nya. Nggak mau dipencet. Iya, Oke, kamu masih ingat dua istilah itu? masih. Coba kamu sebutkan apa itu Kronos. Bentar, Mister. Kronos adalah Coba pakai bahasamu, nggak usah lihat buku, nggak usah lihat catatan. Coba pakai bahasamu. Pemahamanmu Kronos itu apa sih? Coba pakai bahasamu, Mister ingin tahu. Itu jauh lebih baik, nggak usah pakai bahasa yang Mister ini sampaikan. Coba, bisa nggak? apa ya? Kok aku lupa? Nah ini Tadi bahaya. ingat. Bahaya kayak gini. Coba ingat-ingat dulu. Bentar, Mister. Oke, Mister mau ke Biancarona. Halo. Halo, Mister. Oke, coba kamu jelaskan apa itu Kairos. Kairos. Aku nggak tahu, Mister. Nggak tahu, kamu kemana aja? Aduh. Kita udah belajar berkali-kali loh, nak. Kamu kemana aja? Kayak gini, Mister, kasihan lah gurunya ini. Ngajar materi nggak diingat. Apa yang kamu ingat dari pembelajaran menghargai waktu? Mister mau dengar. Mister, Kairos itu mujizat kah? Mujizat Seperti bukan itu definisinya. Bisa juga contohnya mujizat, tapi bukan itu definisi. Mister minta artinya apa Kairos itu? Ayo Biancarona. Saya, Mister. Siapa itu ngomong tadi? Giovanni. Ya, Mister. Oke, silakan kamu tahu. Ah, Mister. Ya. Itu Kairos itu adalah suatu kata Yunani kuno yang berarti saat yang tepat atau yang benar. Kamu dapat dari mana itu? Di buku, Mister. Kamu browsing ya? Enggak, Mister. Oh, tapi dari catatan Mister? Iya, Mister. Oke, bagus. Ya, memang bahasa Mister nggak begitu, tapi baguslah kalau kamu pakai bahasamu sendiri. Ya, dari bahasa Yunani ya. Kesempatan ya, sesuatu yang bisa terjadi tapi waktunya nggak bisa ditentukan. Kita hanya bisa persiapkan sesuatu untuk menyambut Kairos itu. Ya. Thank you Giovanni, bagus. Ya saya sudah. Mana ya saya? Kronos, Mister. Artinya waktu. Ya, waktu. Apa waktu? Kairos juga waktu, dua-duanya waktu. Waktu apa Kronos?
Hah? Waktu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu. Aduh, Yesaya nih. Mister, Yo. Siapa itu? saya Mister. Kathleen. Oh ya, Kathleen. Kronos adalah waktu yang bisa diukur. Diukur pakai apa? Yang bisa diukur pakai hari. Pakai hari. Oke, bagus bahasamu. Cuma lucu aja bisa diukur. Iya, Mister. Oke, ya, thank you Kathleen, bagus. Ya, El. Kronos itu urutan waktu, kalau Kairos waktu yang nggak bisa ditentukan. Nah, dengan kata lain kesempatan ya. Oke, itu dia. Please lah jangan dilupakan, itu penting sekali nak. Serius, kalau kamu memahami dan mengingat Kronos dan Kairos, kamu akan semakin menghormati waktu yang Tuhan kasih. Hidup ini untuk apa sih? Hidup ini adalah kesempatan. Tapi kalau kita tidak menghargai waktu, pasti kita akan gunakan sia-sia. Siapapun kalian nanti, mau jadi apa terserahlah. Kamu mau jadi dokter, mau jadi gubernur, DPR, pokoknya tetap menjadi orang hebat loh ya. Mister tidak sarankan kalau kamu hidup mengalir. Yang mengalir itu air, bukan kamu. Kamu harus punya plan. What is plan? Itu harus jelas. Ya, apapun planningmu, mau jadi apa ke depan, kamu harus menghargai waktu dan kamu harus mempersiapkan sesuatu untuk mencapai plan itu. Kalau hanya numpang hidup aja, nggak jelas tanpa planning, waduh, nggak jadi apa-apa kalian nanti. Serius, Mister bukan sedang mengata-ngatain negatif, enggak. Mister sudah dari sana. Mister kalau bukan Tuhan, waduh, nggak mungkin jadi seperti ini. Bagi Mister pencapaian seperti ini pencapaian tertinggi bagi Mister. Serius. Karena kenapa? Mister itu dari keluarga broken home, sempat putus sekolah, kurang kasih sayang. Hanya Bapa yang bisa pulihkan itu, Tuhan Yesus. Makanya Mister bisa ngomong itu pengalamannya sudah banyak. Kadang-kadang Mister melihat anak yang harmonis, punya orang tua yang baik, punya orang tua yang luar biasa untuk kasih sayang, iri Mister. Kadang-kadang. Kenapa ya saya dulu nggak seperti itu? Tapi perasaan itu dulu, sekarang ya nggak lagi. Jadi kalian yang masih luar biasa kehidupannya harus lebih bersemangat. Ya, ingat itu ya, ini review materi kita hari ini, tolong jangan dilupakan Kronos dan Kairos. Ya, sebenarnya banyak ya materi kita. Selain itu, selain Kronos dan Kairos ada lagi, siapa yang tahu materi yang kita pelajari? Ada yang ingin sampaikan apa yang kamu dapatkan? Halo? Salomita, selain Kronos dan Kairos, apa yang kamu dapatkan? Shalom, shalom. Ya, Mister. Ya, silakan dijawab langsung. Selain itu, aduh, habis waktu. Apa perlu Mister ajarkan materi ini terus supaya ingat? Ayo. Siapa yang bisa selain Salomita? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Natania. Ya, Mister.
Apa yang kamu dapatkan selain Kronos dan Kairos? Kita mesti menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan dengan baik. Menggunakan waktu dengan baik. Iya. Sudahkah kamu menggunakannya dengan baik? Udah, Mister. Sudah ya. Kenapa tadi ditanya enggak bersuara? Langsung cepat dong. Cecek ini Mister gitu. Siapa lagi yang tahu? Ingat apa yang sudah dipelajari? Kathleen Sunario. Ya, Mister. Apa yang kamu sudah dapatkan selain yang kita bahas tadi? Kathleen belum tahu. Kathleen. Kathleen lagi lihat dari catatan. Kalau bisa tidak bergantung dengan catatan. Ayo. Ya saya. Kita pernah pelajari tentang rendah hati. Aduh, ngapain kamu nyeberang ke pelajaran agama? Oh, aku kira Mister tanya yang kita pernah pelajari apa. Bukan, ini budi pekerti hari ini terkait dengan menghargai waktu. Kamu nyebrang ke agama. Oke, dengar baik-baik. Ya, tolonglah jangan membuat Mister bersedih. Mister sudah buat materi itu berjam-jam terus nggak ingat. Selain Kronos dan Kairos itu tolong diingat. Itu kalau kamu paham betul ilmu itu, kamu akan menghormati Tuhan sebagai empunya waktu. Mister pernah sampaikan waktu itu milik Tuhan. Ya ingat itu ya, waktu adalah milik Tuhan. Tuhan yang punya waktu. Dan ingat waktu tidak akan mungkin kembali. Apapun yang kau lakukan hari ini itu akan menjadi masa lalu. Banyak hal yang bisa kembali termasuk mungkin pacarmu dulu. Sayang kalian belum pacaran ya. Kalau orang dewasa dia sudah pacaran tiba-tiba jadi mantan bisa kembali pacaran lagi ya kan. Tetapi yang tak bisa kembali sampai kapanpun adalah masa lalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Apapun yang kamu lakukan itu menjadi masa lalu dan kenangan. Itu tak akan mungkin kembali. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan, malas-malasan, ya sudahlah, itulah terus hidupmu. Jadi perbuatan kita harus baik. Lalu setiap orang diberikan waktu yang sama. Ingat, 1 kali 24 jam. Kalau ada orang sukses, ada yang tidak. Salahnya di mana? Pasti salahnya di penggunaan waktu. Serius. Tidak ada istilah kadang di atas, kadang di bawah. Orang percaya tidak menganut paham itu. Ingat ya. Orang percaya tidak punya paham kadang di atas, kadang di bawah. Itu tak usah dianut. Paham kita adalah kita jadi kepala, bukan ekor. Kita naik terus sampai nanti ketemu Tuhan di sorga. Menjadi berkat dan diberkati. Tetapi ada yang kamu harus lakukan. Ada yang harus kamu persiapkan. Orang menjadi berkat kelak itu tak bisa tanpa persiapan. Kamu mau memberkati pakai apa? Pakai kemiskinanmu. Kamu mau memberkati orang pakai ketidaksuksesanmu, keterpurukanmu. Misalnya kamu mau ngomong sesuatu tentang berkat Tuhan. Lalu orang bilang, kamu aja hidupmu susah. Kau bicara berkat. Akhirnya kita tidak didengarkan. Itu hal praktis ya. Mister harap ingat terus itu. Waktu Tuhan yang empunya 1 kali 24 jam diberikan kepada kita sama. Ada yang sukses, ada yang tidak. Apa yang menyebabkan? Salah memanage waktu. Oke. Dia salah memanage waktu. Mungkin di masa lalu dia malas-malasan tak berbuat apa-apa. Disuruh sekolah tak mau sekolah. Atau mungkin kamu bilang, Mister, ada tuh di kampung saya dia semangat sekolah tapi akhirnya putus sekolah karena keluarganya tidak mendukung, karena orang tuanya miskin, gak ada dana. Itu tak jadi alasan. Ya, kalau orang tuamu tidak ada dana,
untuk mengkuliahkanmu kelak itu bukan jadi alasan mutlak untuk kamu tidak kuliah lagi. Atau untuk kamu tidak jadi apa-apa. Mister ini dari keluarga broken home. Orang tua Mister bangkrut. Dulu pernah kaya tapi bangkrut. Mister ingat kelas 2 SD Mister masih naik mobil kemana-mana. Punya rumah di mana-mana. Tetapi setelah itu bangkrut. Semua dijual. Jadi orang miskin. Dan Mister bisa jadi sarjana itu bukan karena orang tua. Tapi Mister mengandalkan Tuhan. Tuhan kirim sponsor untuk menjadi berkat. Sampai sekarang Mister tidak tahu sponsor itu siapa. Itulah Tuhan Yesus hebat. Tapi yang perlu kalian tahu dari apa yang Mister alami adalah Mister punya semangat juang yang tinggi. Punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan tolong. Akhirnya jadi seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang orang tua aku miskin, aku nggak bisa sekolah lagi, tidak ada dana, itu tidak jadi alasan mutlak untuk tidak jadi apa-apa. Paham sampai di sini ya? Jadi, come on, mumpung masih muda, apalagi kalau orang tuamu punya duit untuk mensekolahkanmu, mantap itu. Langsung kamu ambil pendidikan setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, supaya kamu punya modal kelak. Sebenarnya warisan terbaik itu bukanlah harta benda yang bisa habis dimakan ngengat dan karat. Tapi warisan terbaik itu adalah pendidikan yang kamu selesaikan. Itu. Nanti pendidikan itu yang akan membawamu ke tempat yang lebih baik dan kamu wariskan juga kepada anakmu. Dan anakmu tidak boleh putus sekolah. Harus lebih baik. Begitu caranya. Paham sampai di sini, Mister minta jempolnya. Ya, Mister harap kalian paham. Ini Mister udah ngomong setegas ini, itu demi kebaikan kalian. Kasihan orang tuamu sudah cari uang, susah-susah di masa pandemi lagi. Anaknya nggak serius sekolah. Ya kan kebangetan gitu loh. Oke, baik. Itu mengenai review.